Halo, perkenalkan, nama saya Theophilus Dewanjaya. Saat ini saya dipercaya menjadi direktur dari Kim's Pangan Jaya yang menaungi brand Tahu Yungi. Tahu Yungi sendiri ini sudah masuk ke generasi ketiga, jadi saya adalah generasi ketiga dari produsen Tahu Yungi. Tahu Yungi itu sebenarnya pertama kali berdiri itu di Bandung. Itu oleh kakek saya jatuhnya ya. Jadi di Bandung sekitar tahun 1940, lalu pada tahun 1996 itu orang tua saya memutuskan untuk pindah ke Bogor gitu, dengan tujuan untuk kita lebih mendekatkan diri dengan market Jakarta gitu. Arti nama Tahu Yungi sendiri artinya selalu bermanfaat. Jadi memang dari awal dibangun, kakek saya berkomitmen juga untuk gimana produk ini nggak cuma terjual, tapi juga kaya manfaatnya gitu. Kalau kita bicara tahu ini sebenarnya resepi masing-masing daerah itu macam-macam banget sih. Kita tahu kan ada tahu Sumedang, tahu Kediri, tahu Jombang, segala macam ya. Kalau kita ini memang basically banyak orang kenalnya tahu Bandung gitu ya. Jadi dari segi resepi itu udah berbeda dengan produk dari daerah lain. Nah, yang membedakan kami dengan produk-produk yang sejenis adalah lebih ke arah kita mempertahankan lebih jauh mempertahankan resepinya dengan standarisasi produk gitu. Karena kalau kita tahu sebenarnya kan tahu ini industri yang sangat home industry ya. Dalam arti produk itu tergantung siapa yang buat gitu. Nah, maka dari itu Tahu Yungi ini kan bisa sampai 3 generasi, salah satunya karena kita mempertahankan standarisasi produksi yang hari-hari ini dibantu juga dengan kemajuan teknologi gitu. Jadi pabrik kami ini sudah kebanyakan menggunakan mesin-mesin, ada parameter-parameter kontrolnya, sehingga apa yang dulu diresepkan turun-temurun bisa lebih terjaga dengan teknologi produksi ini gitu. Saat ini karyawan bekerja itu sekitar 60 orang, sebagian besar itu di bagian operasional, lalu mungkin segelintir itu di bagian staff atau lebih ke arah kantor gitu ya. Oke, kalau dari operasional sendiri di pabrik itu kita punya tim produksi, lalu kita punya tim gudang barang jadi, lalu ada gudang bahan bakunya, lalu kita juga punya tim logistik. Terus kita punya tim teknisi dan maintenance, lalu secara manajemen besarnya kita ada tim untuk PPIC, R&D, QA, lalu tim keuangan, perpajakan, marketing gitu ya, sama bagian umum sih, mungkin itu ya divisi-divisinya. Oke, memang pandemi ini spesial lah ya. Kemarin ini beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama sih pasti efisiensi. Itu karena kan dari segi penjualan itu udah pasti habis lah gitu ya penjualan. PPKM, PSBB, semuanya itu kan terjadi, semua toko-toko tutup gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita bersyukurnya lagi itu tuh kebantu dengan pasar online gitu. Jadi justru pada saat pandemi itu penjualan kita di Tokopedia atau di channel-channel groceries online yang lainnya itu bertumbuh luar biasa gitu. Jadi kita agak ketolong di sana gitu sebenarnya. Walaupun memang secara porsinya itu tidak menggantikan mungkin pasar-pasar horeca yang tutup sih gitu kan. Nah, selain kita ketolong penjualan di online itu, kita juga adakan efisiensi. Lagi itu kita memutuskan penyesuaian penghasilan gitu seluruh jajaran lah istilahnya, dari owner sekalipun, dari ya orang tua, dari saya, dan semuanya kita adakan penyesuaian yang proporsional. Dan lagi itu prinsip kami sih kita sepakat untuk tidak ada merumahkan karyawan gitu. Kita bangun semuanya untuk kita kerja sama-sama, kita susah sama-sama, kita rasakan pemotongannya sama-sama sampai ya bersyukur sampai hari ini bisa kembali normal kembali gitu. Ya, awalnya itu sebenarnya Tahu Yungi itu sebelum dikenal penyebarannya luas, itu tuh memang orang datang untuk makan tahu gitu. Ya, sebelum kita masuk ke supermarket, sebelum kita titip-titip di agen-agen warung sayur gitu ya,
awal mulanya unit itu kita buka pintu untuk orang makan langsung dari pabriknya gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman kan istilahnya distribusi kita meluas lah gitu ya, sehingga orang tuh udah nggak terlalu antusias lagi untuk makan tahu di sini karena toh bisa beli di mana-mana gitu kan ya. Nah, akhirnya kita pikirkan, kita space-nya udah ada ya, akhirnya kita coba pikir bikin tempat makan yang lebih kekinian gitu kan, karena anak-anak zaman sekarang kan lebih suka ya apapun sekarang kayaknya ada coffee shop ya. Restoran ayam goreng aja buka coffee shop rame gitu kan ya. Jadi kita pikir harus dikombin dengan tren-tren zaman sekarang gitu sih. Oke, secara internal kali ya, memang nggak lepas semua perusahaan lah ya. Kami pun berkembang karena ada tim yang luar biasa yang membangun perusahaan ini gitu ya. Khususnya contohnya kemarin pandemi. Pandemi pun kalau kita nggak ada tim yang mau support untuk ngurusin perizinan apa segala macam BPOM gitu ya, mungkin kita juga udah bingung gitu ya harus ngapain ya. Nah, maka dari itu kita sih usahakan sebulan sekali itu harus ada pertemuan satu pabrik. Untuk di situ tuh dari kami owner harus mengkomunikasikan pikiran perusahaan, keadaan perusahaan saat ini, rencana kedepannya itu apa gitu, supaya semua orang tuh punya sense of direction gitu kali ya. Jadi ketika mereka kerja tuh pengennya nggak cuman datang kerja pulang gitu, tapi mereka tuh tahu ini isinya kapal ini tuh arahnya kemana gitu. Itu yang kita usahakan sih. Di situ pun kita membangun value-value yang istilahnya kita nggak cuman arah, tapi cara kerjanya gimana sih, gimana kita harus menghargai orang, gimana kita harus bisa apa ya bekerja dalam sebuah tim gitu, sehingga ya bersyukur sampai hari ini mereka masih bisa kerja dengan baik sebagai satu tim gitu. Lalu kalau untuk mempertahankan apa ya, mungkin perusahaan pun bertahan karena konsumen mengenal gitu kali ya. Ya kita hari-hari ini percaya satu hal yang namanya reputasi sih gitu. Ketika reputasi kita sudah terbangun, itu justru yang harus kita pertahankan gitu kan. Salah satunya dengan kita punya tim divisi marketing, digital marketing, itu pun jadi satu hal yang esensi karena informasi itu sangat mudah kita sebarkan lewat si digital marketing ini gitu kan ya. Nah, dari segi reputasi pun nggak cuman kita komunikasi, istilahnya nggak cuman kita mau bagus di depannya kita ngomong ke orang, oh kita begini, kita begitu, tapi secara internal pun kita benar-benar pengen implementasikan gitu. Kalau kita hari ini dapat sertifikasi BPOM, yaitu kita nggak hanya dapat sertifikat udah aja gitu kan ya, tapi di sini kita tetap adakan audit internal secara rutin, general cleaning secara rutin. Istilahnya setiap perbaikan-perbaikan dalam pabrik ini kita kerjakan terus-menerus, sehingga yang namanya food safety itu terimplementasi dengan baik, dan saya yakin secara jangka panjang ini akan membangun trust dan reputasi kami sebagai produsen tahu sih gitu, dan itu saya rasa yang akan menjaga kita sampai generasi-generasi selanjutnya. Oke, sekarang challenge kami usaha tahu adalah masa simpan produk. Jadi dengan masa simpan produk yang pendek, itu sangat sulit mendistribusikan barang. Cuma 2 minggu gitu kan ya. Gimana mau ngirim se Indonesia gitu kan. Maka dari itu, saat ini kami sih sudah merasa cukup eksis di market Jabodetabek. Nah, saat ini target kami adalah gimana kita jadi produsen tahu nasional gitu. Ya, jadi salah satunya dengan pengembangan teknologi produksi, itu bisa memperpanjang masa simpan. Nah, dari situ kita juga akan bisa mendistribusikan tahu keluar Jabodetabek gitu. Pokoknya target kami adalah gimana tahu ini bisa tersebar seluruh Indonesia. Nah, ini juga ada produk-produk terbaru kita. Ya. Nah, produk ini sebenarnya diciptakan untuk visi itu sih, gitu. Karena kita uji coba terus gimana produk dengan kemasan teknologi terbaru ini bisa masa simpannya berkali-kali lipat gitu. Kita targetkan bisa 2 bulan di dalam kulkas, dan saya yakin kalau produk ini bisa bertahan sejauh itu, distribusi di Indonesia udah bukan mimpi lagi gitu. Oke, menurut saya sih yang namanya label sertifikasi itu bukan bukan hoax lah ya. Dalam arti kita pun mengalami sulitnya untuk mendapatkan sertifikasi itu gitu. Begitu banyak perbaikan dalam pabrik, dalam proses, bahkan dalam manajemen yang harus kita rubah demi mendapatkan sertifikasi halal dan BPOM gitu. Maka dari itu pertama-tama sih untuk orang-orang yang mau beli tahu,
akan jauh lebih aman jika produk yang dibeli itu sudah bersertifikasi halal BPJPH dan juga BPOM gitu, karena memang untuk dapetin itu nggak sederhana, nggak mudah, dan nggak cepet gitu kan ya. Itu sendiri menurut saya udah satu step untuk menjamin produk yang kita beli itu berkualitas. Kedua, kalau kita spesifik bicara tentang tahu, sebenarnya dari kemarin juga kita dapat sedikit komplain ya tentang warna tahu putih yang tidak terlalu putih gitu. Kalau dilihat tuh produk kita nih lebih berwarna putih gading gitu lah ya, agak broken white gitu. Nah sebenarnya kenapa dia bisa berwarna seperti ini? Itu karena kandungan kedelai dalam tahunya itu cukup tinggi gitu. Jadi kan kacang kedelai sendiri kan basically warnanya kuning krem gitu kan ya, sehingga si produknya pun kalau kaya akan kacang kedelai, dia akan warnanya menyerupai bahan bakunya gitu. Nah sedangkan kalau misalnya tahunya sangat-sangat berwarna putih gitu ya, bahkan cenderung agak kebiruan gitu, itu justru dia banyak kandungan airnya dibanding kedelainya gitu. Nah tapi memang itu semua resepi dan preferensi masing-masing sih. Saya nggak bilang mana yang lebih bagus, yang lebih jelek, cuman kalau resepi kami ini dia kandungan kedelainya cukup banyak, sehingga bisa dijamin taste-nya pun akan lebih, kalau dibuka tuh lebih wangi kedelai, lebih gurih kedelai. Itulah yang menutupi juga si rasa asamnya, dan produknya lebih bisa dinikmati rasa kedelainya gitu. Mungkin kalau dari saya, entah kita memulai dari nol atau kita melanjutkan usaha yang sudah ada, itu perlu yang namanya ketahanan mental sih. Jadi istilahnya banyak hal sekali justru di bisnis yang sudah eksis ini, perubahan 5 tahun terakhir itu luar biasa dari segi regulasi, dari segi peraturan pemerintah segala macam gitu kan ya. Nah menurut saya kita harus punya ketahanan mental untuk bisa menghadapinya satu persatu gitu, karena nggak sedikit juga ketika kita udah terbiasa menikmati yang sudah ada, harus berubah, harus begini, harus begitu, malah jadi mundur gitu. Nah jadi untuk kita membangun satu produk atau satu usaha yang bisa long last, kita harus mulainya juga dengan dengan mentalitas yang apapun yang ada di depan gua harus hadapi gitu. Itu saya rasa yang membuat segala sesuatu kita bisa nggak cuma mulai tapi juga bisa bertahan, karena memulai itu gampang, betul-betul gampang. Kita istilahnya kalau ngomong zaman sekarang, kita mau mulai tanpa modal pun mungkin bisa, apalagi kalau punya modal gitu ya. Buka toko tuh gampang gitu ya, tapi gimana toko itu running, gimana ketika ada challenge penjualan kurang, masalah produk, kita bisa bertahan di situ, itu justru jauh lebih penting dan bisa membangun industri atau bisnis yang kita bikin itu bisa long last gitu. Ya, mungkin itu aja.